Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama kita taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan Yesus, saya sanggup melewati bulan ini. Sama-sama bilang sama saya, bersama dengan Tuhan Yesus, saya sanggup melewati bulan ini. Amin. Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus yang menyediakan pengharapan buat kita. Sehingga kalaupun masih ada masalah sampai hari ini, masih ada pergumulan sampai hari ini, maka Tuhan mampukan kita untuk melewatinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 15, kita sudah ada dalam Bilangan 15 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Ya, perhatikan firman Tuhan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Bilangan 15 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat 36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Tuhan sudah berfirman kepada mereka bahwa mereka harus menguduskan hari Sabat. Mereka nggak boleh buat apa-apa. Tetapi suatu kali didapati ada satu orang yang sedang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Ayat 33. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Jadi nggak langsung dihakimi, perhatikan, tidak langsung dihakimi, tidak langsung didakwa, tapi dihadapkan dulu kepada Harun dan Musa dan kepada segenap umat itu. Jadi diperhadapkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama dalam kehidupan pun kita, kalau kita lihat segala sesuatu, jangan buru-buru menghakimi. Tapi kita lihat dulu keadaan yang terjadi, kita pandang dulu, kita pantau dulu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam konteks ini, maka bangsa Israel membawa itu ke hadapan Musa dan ke hadapan Harun dan juga ke hadapan segenap umat itu. Ayat 34. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Tidak langsung dipanis, tidak langsung dihukum, tetapi ditahan dulu supaya langsung dengar dari Tuhan mau diapain nih orang sesuai dengan hukum yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa. Ayat selanjutnya, ayat 35. Keluarlah hukum Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 35. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi pesan ini didapat dari mulut Tuhan. Disampaikan kepada Musa bahwa orang yang bekerja mencari kayu api di hari Sabat itu harus dihukum mati dengan cara apa? Dilontar dengan batu. Kita lihat terakhir dulu ayat 36. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Akhirnya timbul pertanyaan. Kalau Tuhan mengasihi manusia, kenapa menghukum manusia sampai mati? Kalau Tuhan yang mengasihi manusia, kenapa Tuhan kejam, Tuhan keji, Tuhan jahat, akhirnya manusia itu harus mati? Saudara dikasih dalam Tuhan, itu bukan Tuhan kejam, Tuhan keji, Tuhan jahat, no. Itu adalah bukti keadilan Tuhan. Tapi si jahat ya memang licik, iblis memang licik. Akhirnya memulai orang yang tidak mengerti akan firman, mulai berpikir, wah Tuhan kok jahat betul ya, kok Tuhan kejam betul ya, kok Tuhan keji banget ya, harus melempari dengan batu sampai mati. No, kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita sadar betul Tuhan itu adil. Kenapa? Karena perintah untuk menyucikan, menguduskan hari Sabat tidak terbit begitu saja, tetapi udah jauh dari lama disampaikan. Jangan kerjakan sesuatu pada hari Sabat. Tetapi ada orang yang melakukannya, maka hukum adil itu harus ada. Apa adil? Ada hukuman yang diterima, ada reward yang didapatkan. Itu adil. Ya, jadi keadilan itu, saudara dikasih dalam Tuhan, keadilan Allah itu harus ditegakkan. Di mana ada dosa, di situ ada penghukuman. Kan Tuhan sudah membentangkan pilihan.
kepada bangsa Israel dan juga kepada saudara dan saya. Setiap kita sudah dibentangkan. Bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan keji. Sehingga akhirnya menghukum orang yang tidak menghargai hari Sabat itu dengan melempar dengan no. Itu karena keadilan Tuhan. Tuhan adil sehingga di mana ada pelanggaran, di sana ada hukuman. Makanya jangan melanggar. Ketik di kolom komentar. Makanya jangan melanggar. Ayo, teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, makanya jangan melanggar perintah. Perintah itu bukan dilanggar, perintah itu buat ditaati. Amin. Karena ketika engkau melanggar perintah Tuhan, maka ada hukuman yang harus engkau terima. Itu udah keadilannya Tuhan. Bahwa setiap manusia yang jatuh dalam dosa harus ada hukuman. Itu sebabnya keadilan Tuhan itulah yang sudah dikasih dalam Tuhan yang harus diterima oleh manusia. Itu bentuk keadilan Tuhan. Sehingga akhirnya kita manusia yang jatuh dalam dosa harus menerima namanya penghukuman. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Itulah yang harus diterima. Bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan keji, bukan karena Tuhan jahat. No. Karena Tuhan jauh-jauh hari udah kasih tahu. Kalau engkau lakukan ini, engkau dapati ini. Kalau engkau nggak lakukan ini, maka engkau nggak dapati ini. Itu udah disampaikan. Sekarang tinggal kita manusianya. Mau taat, mau melakukan atau enggak. Kalau kita dikatakan sudah tahu, oh dalam ketaatan ada berkat Tuhan, dalam ketidaktaatan ada penghukuman, ya lakukan. Apa yang disebut sebagai sebuah ketaatan. Karena kalau kita taat juga Tuhan memberkati, saudaraku. Kalau kita taat juga Tuhan pelihara. Tetapi sebaliknya juga itulah keadilan Tuhan. Di mana ada ketaatan Tuhan memberkati, di mana tidak ada taatan, maka ada hukuman. Itu udah peraturan. Jadi nggak bisa enggak. Ya, setiap kita hari ini diperhadapkan dengan pilihan. Kita memilih yang mana? Apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita lakukan, itu keputusan saudara dan saya. Makanya setiap kita dikasih kehendak bebas, free will. Ayo saudara dikasih dalam Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan tidak dengan paksa, tetapi dengan kesadaran. Kita kemarin sudah belajar bahwa kita yang sudah tahu kebenaran kepada kita akan dituntut lebih banyak. Kita yang sudah tahu hukum, ini boleh, ini nggak boleh, kita akan tuntut banyak. Sama, mereka udah tahu bahwa dihukum mereka, bahwa hari Sabat nggak boleh buat apa-apa. Nah, setiap kita sudah tahu ada kebenaran firman Tuhan, ayo sekarang kita lakukan. Ada banyak hal yang sudah kita tahu kok. Iya kan? Kalau kita mau jujur, banyak hal sudah kita tahu. Itu sebabnya kenapa Roh Kudus mengingatkan kita. Ayo jangan buat ini, ayo jangan lakukan itu. Tapi kita masih keraskan hati kita aja. Kita masih ngelakuin. Jangan salahkan kalau ada hukuman Tuhan. Kenapa? Karena itu keadilan Tuhan. Bahwa setiap orang yang jatuh dalam dosa harus ada hukumannya. Karena hukumnya jelas. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau yang menabur dalam daging, engkau menuai kebinasaan. Engkau yang menabur dalam roh, engkau menuai kehidupan. Kitalah yang memutuskan. Jadi setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Saudara, saya berdoa sehingga di sepanjang bulan Mei ini kita diberikan hikmat, kita diberikan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, melakukan perintah Tuhan, bukan melawan ketetapan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus mengikuti perintah Tuhan, bukan melawan ketetapan Tuhan. Iya, kita tahu kok kebenaran. Kita sudah tahu apa itu kebenaran. Kita bilang kebenaran itu yang memerdekakan saudara dan saya. Pastikan setiap kita yang sudah tahu kebenaran lakukan. Dan kalau ada penghukuman dalam kehidupan, sadar diri. Kenapa? Apa yang sedang saya lakukan? Apa yang sudah saya buat? Datang kembali kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita, betul. Tuhan mengasihi kita, betul. Tapi dia tidak bermain-main dengan dosa. Dia nggak mau setiap kita anak-anak Tuhan bermain-main, jatuh bangun di dalam dosa, nggak mau. Tuhan membersihkan kita, Tuhan mentahirkan kita. Kenapa? Supaya kita bisa dekat kepada-Nya. Orang yang masih bermain-main dengan dosa nggak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan, karena Allah adalah kudus. Nggak bisa. Nggak bisa. Dalam kekudusan Allah tidak bisa Allah mendekat kepada dosa. Itu sebabnya setiap kita ditahirkan, setiap kita dikuduskan dengan kuasa darah
Yesus Kristus, darah anak domba. Sehingga kita layak untuk mendekat dan memanggilnya Abba, ya Bapa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingat. Ya, Tuhan nggak memaksa kita kok. Ambillah keputusan apa yang kau mau ambil. Tetapi dalam setiap apa yang kau ambil, engkau akan terima buahnya. Itu keputusanmu. Konsekuensi yang kita terima adalah apa yang kita lakukan akan kita terima. Buah yang kita lakukan. Dan itu berulang-ulang. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, itu juga yang dituai. Bukan karena Allah jahat. Bukan karena Allah kejam. Oh, kok Allah begini banget sih? Kok Allah kejam banget? No, no, no. Justru karena dia adil, maka dia harus menghukum yang namanya dosa. Justru karena dia adil, dia memberikan reward, memberikan berkat dalam setiap ketaatan setiap kita yang pada akhirnya memutuskan mana yang mau kita terima, lakukan itu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada. Terima kasih buat setiap berkat firman-Mu. Terima kasih buat setiap benih yang hari ini secara khusus di awal bulan yang baru kami menerima berkat Tuhan. Kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali bahwa sungguh ketetapan firman itu akan tetap berlaku. Di mana ketika tidak ada ketaatan, maka di sana ada penghukum. Namun sebaliknya, di balik ketaatan selalu ada berkat anugerah dan kasih setia Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap benih firman yang hari ini kami dengar, mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Karena kami tahu keputusan kamilah dalam kami melangkah. Tuhan menuntun kami, Tuhan menetapkan langkah kami, Tuhan mengarahkan kami dengan karya Roh Kudus-Mu. Tapi pada akhirnya keputusan kamilah, apakah kami mau diatur, apakah kami mau dituntun oleh kuasa Tuhan. Tapi hari ini kami mengambil sikap, kami mau mengambil keputusan. Tuhan tolong kami semua. Baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah kami masing-masing. Untuk mau menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup diatur, yang mau hidup dituntun, yang mau hidup dalam ketaatan. Karena kami percaya akan kami terima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Matraikan firman-Mu masing-masing dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami. Kami tahu Engkau Allah yang adil. Dalam keadilan-Mu Engkau menghukum setiap dosa-dosa yang ada. Tapi dalam keadilan yang sama yang Kau miliki ya Allah, Engkau memberikan yang terbaik buat dalam setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, berkarya dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ingatkan kami selalu untuk tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman. Kami yang sudah tahu kebenaran, Tuhan tolong kami. Karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Bapak, kami berdoa pagi hari ini membawa setiap pokok-pokok doa kami. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Diberkatilah bisnis studi mereka di dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tangga mereka, suami, istri, harmonis, orang tua, anak, harmonis. Diberkatilah dalam nama Yesus keluarga mereka. Hidup dalam anugerah, hidup dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari. Oh Tuhan, jika ini disebabkan oleh dosa dan pelanggaran kami, Tuhan ampuni setiap kami. Tuhan lihat hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan lihat hati yang mau datang kembali kepada Tuhan. Tuhan lihat hati yang mau dipulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami disadarkan, diingatkan kembali bahwa kami harus kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Engkaulah Allah yang memulihkan. Engkaulah Allah yang memberkati. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah jadi sembuh. Kami terima dengan iman terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga setiap orang-orang muda di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Sehingga di masa-masa sekarang yang tidak mudah bagi orang-orang muda untuk menjalani, Tuhan jaga hati hidup kami ya Tuhan. Sehingga orang-orang muda tetap terus berjalan dalam kebenaran.
anak-anak Tuhan di masa muda mereka terus jaga dalam perlindungan, pergaulan mereka dipagari dalam nama Yesus. Studi mereka, masa muda mereka, pekerjaan mereka dipromosi, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah orang-orang muda, secara khusus mereka dengan setia mencari Tuhan. Tuhan akan perhitungkan setiap apa yang mereka tabur di masa muda mereka. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan pertemukan mereka dengan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang anugerahkan bagi setiap mereka pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kalau ada di antara mereka juga orang-orang muda yang hari-hari ini mencari pasangan hidup, Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin jalan mereka. Untuk mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang bulan berjalan ini. Tuhan, kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga hari-hari hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari berjalan ini, bahkan di sepanjang bulan ini, tangan Tuhan yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus kami berdoa ya Tuhan, buat saudara, keluarga, kerabat, teman kami yang mungkin masih belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bagi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tuntun mereka, Tuhan terangi jalan hidup mereka. Sehingga mereka bertemu dengan cahaya yang berasal daripada Tuhan Yesus yang menuntun mereka kepada kebenaran yang memerdekakan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kota bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Oh, memberkati kota kami Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Ada dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kami berdoa buat teman-teman kami, kerabat-kerabat, keluarga kami. Bahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Luputkan daripada segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam. Di dalam nama Yesus ada penjagaan, ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan bagi mereka di sana. Terima kasih Tuhan. Tuhan lalukan semuanya dalam anugerah dan berkat pertolongan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, ekonominya maju, ekonominya bertumbuh di dalam nama Yesus. Indonesia aman. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Kepemimpinan pemerintahan yang baru Tuhan tolong sehingga semua berjalan dalam damai sejahtera. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati dan hidup mereka. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat bulan yang baru. Kami percaya hari boleh baru, bulan boleh baru. Tetapi Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau tetap Allah yang mengasihi kami. Engkau tetap Allah yang memelihara kami. Engkau tetap Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan membawa kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Alkitab katakan berbahagialah mereka yang mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah, hiduplah dalam ketaatan. Maka kau akan mengalami apa yang menjadi tuayan di belakang ketaatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Dan selamat pagi dan selamat menjalani bulan Mei ini dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.